Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini para pendengar sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur dan juga tafsir pada surat yang ketiga, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mana pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ma'udzatain, dua surat Ma'udzatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga An-Nas, yang fadilahnya sangat luar biasa sekali, dapat menjaga kita dari gangguan-gangguan sihir dan juga gangguan-gangguan orang-orang atau ciptaan-ciptaan Allah dari kalangan manusia dan juga dari kalangan bangsa jin. Selanjutnya kita masuk kepada surat yang ketiga, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mana surat ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW dalam periode berdakwah di Mekah. Yang mana kalau kita tahu, periode Mekah ini sangat kuat sekali dengan unsur-unsur ketauhidan, unsur-unsur keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang tidak ada campuran-campuran yang tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, maka katakanlah wahai Muhammad, Allah, dialah Allah, ahad, yang maha esa, yang tunggal, yang tidak ada duanya, yang tidak ada anaknya, yang tidak ada orang tuanya, yang tidak ada saingannya, yang tidak ada sahabatnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat yang pertama ini kita akan singgung sedikit tentang bagaimana akhirnya surah Al-Ikhlas ini Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa dari Jabir bin Abdullah bahwa surat ini turun setelah muncul pertanyaan orang-orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang permintaan mereka untuk mendeskripsikan bagaimana Allah itu. Bagaimana Allah itu. Namun di sumber yang lain mengatakan bahwa surat ini diwahyukan oleh Allah setelah melihat fakta-fakta bahwa ternyata umat-umat yang ada saat itu, yaitu dari kalangan Yahudi, kalangan Nasara, kalangan Majusi, dan kaum musyrikin dan lain sebagainya, itu memiliki sesembahan-sesembahan yang cukup spesifik, alias bisa dikatakan nampak di mata gitu ya, nampak oleh mata. Sehingga ini menjadi bukti penggambaran mereka bahwa mereka hanya mengimani sesuatu yang sifatnya tampak atau bisa diterima oleh akal mereka, yang kita tahu sendiri akal mereka pun memiliki kelemahan-kelemahan. Qalat al-Yahud, mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa nahnu na'budu Uzair ibnillah. Kami menyembah Uzair, anaknya Allah. Jadi Uzair ini sebenarnya adalah salah satu orang Yahudi ya, yang memang konon katanya memiliki hubungan yang erat sekali ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meyakini dengan menyembah Uzair itu dapat membantu mereka dekat dengan Allah. Kemudian ada lagi dari kalangan Nasara, wa qalatin Nasara, mereka orang Nasara, orang Nasrani mengatakan bahwa nahnu na'budul Masiha. Kami menyembah Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Kita umat Islam menyebutnya Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam, tapi bagi mereka Isa ibnullah. Isa adalah anaknya Allah. Kita insya Allah di lain kesempatan akan mengkaji lebih dalam, tapi tidak sekarang ya. Kemudian ada dari kalangan Majusi. Majusi mengatakan bahwa nahnu na'budus syams wal qamar. Majusi mengatakan bahwa mereka itu menyembah al-qamar. Al-qamar itu bulan, dan juga asyams. Asyams, matahari ya. Waqalatil musyrikun, dan orang-orang musyrikun mengatakan bahwa nahnu na'budu ausan, kami menyembah patung-patung. Kami menyembah patung-patung. Ada yang mengatakan, sumber lain mengatakan bahwa sebenarnya mereka semua itu menyembah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan juga orang-orang musyrikin itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya menyembah Allah. Hanya saja mereka merasa perlu dengan sebuah perantara atau yang diyakini sebagai sosok yang dekat ibadahnya kepada Allah. Maka kaum Yahudi mengatakan Uzair sebagai perantaranya, dikatakan Uzair sebagai anaknya Allah.
Kemudian orang Nasara mengatakan Al-Masih, ini sejarahnya lain lagi, Al-Masih sebagai anaknya Allah dengan alasan bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Kemudian selanjutnya Majusi Asyams dan Qamar, matahari dan bulan. Namun di sumber lain mengatakan ada yang menyembah api, ya, menyembah api dan lain sebagainya. Maka pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana deskripsi Allah, yaitu katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahadun, esa. Allah itu esa. Maka dalam kalimat ini kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa semua yang dikatakan oleh mereka bahwa Uzair adalah anaknya Allah, kemudian Al-Masih adalah anaknya Allah dan lain sebagainya. Lata, Uzza, Manna itu juga dijelaskan sebagai orang-orang solih yang kemudian disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu juga menjadi bantahan bahwa Allah tidak memiliki anak, lebih-lebih memiliki yang sepadan dengannya, kufuan, nanti kufuan ahad, yang sepadan, yang setara, tidak mungkin. Maka Allah, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa, yang tunggal, yang tidak punya anak, yang tidak diperanakkan, yang tidak punya pasangan, yang tidak punya saingan, bahkan yang mendekati sekalipun tidak ada. Maka pada kalimat atau ayat yang pertama ini kita sudah mendapatkan tentang bagaimana akidah kita seharusnya sebagai seorang muslim yang meletakkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad. Allah, dialah Allah As-Samad. As-Samad ini maknanya adalah tempat bergantung. Ya, tempat bergantung atau tempat meminta kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kita selama ini, maka hanyalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad, ya, As-Samad, tempat bergantung. Alladzi yas'udul khalaiq ilaih min hawaijihim wa masailihim. Kata Ibnu Abbas, As-Samad itu maknanya adalah tempat khalaiq, segala ciptaan Allah, yas'udu ilaihi, yang tempat bersandarnya hanya kepada Allah, tempat memintanya kepada Allah berkenaan dengan fi hawaijihim, dari segala kebutuhan-kebutuhan mereka, keperluan-keperluan mereka, wa masailihim, dan juga permasalahan-permasalahan mereka. Nah, ini adalah makna dari As-Samad, tempat bergantung, satu-satunya tempat bergantung yang tidak ada yang lain. Jadi kalau seandainya kita bergantung atau memohon kepada selain Allah, maka siap-siaplah kecewa. Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah pernah mengatakan dalam sebuah momen bahwa tidak pernah aku mendapati kekecewaan yang teramat sangat kecuali kekecewaan terhadap manusia. Maka sejak saat itu aku tidak lagi berharap pada manusia, namun hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa satu-satunya tujuan kita untuk berharap, meminta pertolongan, meminta bantuan, minta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berharap kepada manusia, maka tentu yang akan kita temui kebanyakannya adalah tentang kekecewaan karena ketidaksanggupan atau ekspektasi yang berlebihan, ternyata realitinya tidak sesuai. Nah, di sini Allah Samad sebagai satu-satunya tempat kita memohon, satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Maka janganlah kita meminta kepada selain Allah. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dialah Allah yang tidak beranak. Nah, pada kalimat ini kita dapat mendapatkan sebuah intisari bahwa sebenarnya apa yang dituding atau dianggap oleh kaum Nasara, kaum Yahudi dan lain sebagainya mengatakan Uzair adalah anak Allah, Al-Masih adalah anak Allah, Lata, Uzza dan segala macam sebagai yang paling dekat dengan Allah dan sebagainya, ini terbantahkan bahwa Allah tidaklah beranak. Allah tidaklah beranak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Artinya Allah tunggal, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Hanya dialah Allah satu. Ini menggambarkan tentang kemurnian tauhid kita, ya, yang hanya mengakui bahwa Allah itu satu dan tidak ada saingannya, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada pula bapak ibunya dan lain sebagainya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan sekali-sekali tidak ada pula yang dapat kufuwan. Kufuwan ini kita bisa artikan yang setara, ya, atau saingannya yang setara dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Semuanya, semua Tuhan-Tuhan yang dideskripsikan oleh umat manusia selain umat Islam itu memiliki kekurangan-kekurangan semuanya. Memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada 4 ayat ini kita sudah dapat sebuah kesimpulan yang teramat penting bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya keyakinan seorang muslim. Bagaimana seharusnya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya tempat memohon, tempat bergantung, tempat mengadu, tempat meminta pertolongan, tempat segala solusi dari segala permasalahan yang kita rasakan. Maka melalui 4 surat yang sederhana namun memiliki kandungan yang luar biasa ini, tentulah kita sebagai seorang muslim hendaklah senantiasa memurnikan tauhid kita, memurnikan keyakinan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat atau yang berhak untuk disembah dan juga satu-satunya yang berhak untuk dimintai atau tempat bergantung kita. Bayangkan kalau kita umat Islam sudah menyembah Allah tapi ternyata kita masih meminta bantuan kepada dukun-dukun contohnya atau penyihir-penyihir. Bagaimana perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu bisa kita bahasakan manusiawinya sebagai perasaan cemburu. Kalau sudah cemburu ini ribet biasanya masalahnya ya, akan berujung kemana-mana. Maka sampai di sini surat Al-Ikhlas menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya menganggap Allah sebagai Tuhan dan juga tempat kita meminta segala hal. Nah, berkenaan dengan fadl atau fadail atau keutamaan-keutamaan surat ini, barangkali semua pendengar sudah pernah mendengar bahwa surat Al-Ikhlas ini setara dengan 1/3 Al-Quran menurut hadis Sahih Bukhari ya, bahwa surat ini yang hanya 4 ini namun memiliki nilai yang setara dengan sepertiga Al-Quran yang isinya berkenaan dengan ajaran-ajaran keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keutamaan yang kedua berkenaan adalah barang siapa yang menyukai surat ini, maka sudah sepantasnya dia juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi pernah dalam suatu hadis dikisahkan ada sahabat yang kalau imam itu hanya membaca surat Al-Ikhlas saja. Rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat 2 Al-Ikhlas, kemudian salat zuhur, subuh, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi itu suratnya Al-Ikhlas saja. Kemudian ditanya ya oleh sahabat atau kalau tidak salah Rasulullah, mengapa engkau membaca surat Al-Ikhlas terus? Jawabannya adalah sebab saya mencintai surat ini, saya menyukai surat ini. Maka Rasulullah bersabda yang kurang lebih maknanya adalah maka sungguh Allah juga mencintaimu. Maka ini menjadi salah satu gerbang kita untuk mencintai Allah, yaitu dengan menghayati betul-betul makna dan membaca terus surat ini. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah surat ini menjelaskan tentang kamalus sifat, jadi kesempurnaan, kelengkapan sifat-sifat Allah yang tidak ada yang dapat menyainginya. Kemudian pada fadail yang berikutnya atau keutamaan berikutnya adalah anna qira'ataha taksi minasyarr, bahwa membaca surat ini akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk bersamaan dengan ma'udzatain yang kemarin. Jadi sepaket ya, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas dan juga Al-Falaq. Qala Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW kana idza awa ila firashihi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berniat untuk pergi ke kasurnya, maksudnya adalah tidur, qara'aha, maka Nabi SAW akan membaca surat ini Al-Ikhlas ma'a ma'udzatain, bersamaan dengan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Famasaha mastata'a min jasadi, maka dia mengusap tubuhnya semampunya ya, dengan tangannya ya, tangannya mengusap wajah, badan, kaki, tangan dan sebagainya. Ini ada hadis di Sahih Bukhari. Maka sudah sepatutnya setelah kita mengetahui keutamaan surat ini, kita perlu menanamkan keyakinan yang lebih bahwa surat ini akan menjadi penjaga kita. Surat ini menjadi penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan surat Al-Ikhlas. Sebenarnya ada satu lagi ya tentang penamaan dari surat Al-Ikhlas, yang mana di dalam satu ayatnya tidak ada satu kata ikhlas pun.
Nah, kemudian muncullah penafsiran-penafsiran bahwa seharusnya ikhlas itu tidaklah tampak atau tidaklah terucap. Nah, ini menurut para sastrawan ya, tidaklah terucap dalam lisan-lisan, tapi terbukti di dalam hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita berharap bahwa segala amal ibadah kita lakukan dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidaklah perlu kita umbar-umbar dalam bentuk perkataan, tapi cukup kita laksanakan dalam perbuatan yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Begitulah kurang lebih penafsiran dari para penyair-penyair berkenaan dengan penamaan surat Al-Ikhlas ini. Wallahu alam bagaimana maksudnya atau maknanya. Yang jelas kita harus senantiasa meyakini bahwa surat ini memiliki kandungan-kandungan dan keutamaan-keutamaan yang penting bagi kita dalam menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapus kesyirikan-kesyirikan yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhtatim bihadzal had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.